Shalom. Puji Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini kita sudah di minggu yang terakhir ya di bulan Januari ini. Dan biarlah kita boleh terus bisa mendapatkan pimpinan Tuhan untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yang baik dalam kehidupan kita masing-masing. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, hari ini tema kita adalah ayo ikut Dia. Ayo ikut Dia itu bisa dalam dua perspektif ya. Yang pertama ya untuk kita sendiri, ayo ikut Dia. Tadi sudah banyak di-sharingkan atau disampaikan dorongan itu oleh liturgos kita, Juanto Yudi. Tapi juga bisa di dalam nuansa kita mengajak sesama kita. Ayo ikut Dia gitu. Dan biarlah dalam suasana yang kedua tadi, dalam perspektif yang kedua kita akan melangkah maju nanti ke depan ini. Satu bagian ayat firman Tuhan dalam Roma pasal 1 ayat 16 sampai dengan 17. Kita akan membaca bersama-sama dan kita akan merenungkan bagian ayat ini sehingga kita nanti akan bersama-sama mengalami dorongan oleh Tuhan, dari Tuhan untuk kita bekerja di ladangnya. Roma 1 ayat 16 sampai dengan 17 tertera di layar LCD kita akan membacanya bersama-sama ya, hanya dua ayat ini. Mari kita akan membaca bersama, 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Izinkan saya kalau boleh melakukan survei kecil-kecilan dari antara kita semua. Bagi kita yang hadir di sini, bisa angkat tangan, siapakah dari antara kita yang pada mulanya jadi Kristen itu sudah sejak dari kecil, sekolah minggu mungkin. Siapa dari antara kita? Wah, lumayan banyak ya. Ada 25%. Saya juga termasuk yang dari kecil. Yang sisanya berarti kebanyakan yang sudah mulai bertumbuh dewasa ya. Yang mungkin 15 remaja, pemuda begitu baru kemudian mengenal Tuhan. Nah selanjutnya berarti lumayan banyak yang, atau mungkin yang banyak yang gak ngacung yang dari kecil tadi ya. Ada lumayan banyak yang mengenal Tuhan usianya cukup dewasa ya. Sudah remaja dan mungkin sudah usia bapak-bapak, ibu-ibu begitu ya. Saya lanjutkan ya. Ada enggak dari antara kita ini yang menjadi Kristen atau pergi ke gereja menjadi seorang Kristen itu karena ini pada mulanya loh, awal-awal dulu itu jadi Kristen itu karena membaca kitab sendiri. Setelah itu tahu, wah saya mau jadi orang Kristen atau saya mau pergi ke gereja. Adakah dari antara kita? Enggak ada ya berarti. Berarti ada yang bawa ini kayaknya. Siapa dari antara kita yang ke gereja atau menjadi Kristen itu karena mungkin diajak oleh sahabat atau teman? Bisa angkat tangan? Oh ada, lumayan. Masih ada kesempatan angkat tangan. Tapi enggak dikasih hadiah ya. Lumayan. Yang diajak oleh pasangan hidup. Oke. Oh ada di dalam sana, puji Tuhan ya. Ada 1, 2, 3. Maksudnya diajak istri boleh, diajak suami boleh gitu. Yang diajak atau didorong oleh orang tua. Wah ini berarti ini apa, orang Kristen nekek tenan ini dari kecil ini. Gitu ya. Yang enggak angkat tangan diajak siapa ya? Diajak malaikat paling. Ya Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Kita kok bisa jadi orang Kristen? Mungkin kita bisa flashback lihat ke belakang dulu. Kita ini jadi orang Kristen tuh karena siapa?
Atau karena apa mungkin? Mungkin karena apa? Atau karena siapa? Siapa yang ajak kita? Apakah kita mengingatnya atau kita sudah lupa itu? Ya itu nggak masalah lah untuk kita. Kalau ayat ini yang kita baca ini salah satunya ayat yang menolong Martin Luther sih ya. Martin Luther, Bapak Reformasi gereja kita, untuk kemudian bertobat dan mengenal keselamatan yang sejati di dalam iman kepada Kristus. Melalui iman kepada Kristus. Dia menyelidiki, membaca ayat ini sehingga dia bertobat, dalam tanda petik dia bertobat waktu itu. Dan kemudian dia bisa mengalami kelegaan dan damai sejahtera dari pergumulannya tentang iman. Dan kemudian dia mengalami sukacita yang besar terhadap pergumulannya begitu panjang, menyiksa dirinya sampai-sampai untuk bisa dianggap berkenan kepada Tuhan. Dan setelah itu, dari sana dia tidak hanya nyaman dalam imannya. Aku sudah mengerti iman Kristen. Aku sudah percaya, aku sudah mendapatkan berkat terbesar keselamatan jiwa dari Tuhan. Tidak hanya berhenti di situ, tetapi ia berjuang terus untuk pemberitaan Injil sejati ini. Pemberitaan Injil yang ia imani, dia berjuang terus sampai akhirnya ke seluruh dunia sampai hari ini. Hasilnya adalah kita adalah orang-orang yang dalam aliran reformasi itu sebagai orang Kristen Protestan. Bapak Ibu sering kasih Tuhan, di dalam bagian ini kita melihat Allah memberikan Injil yang sejati bagi keselamatan orang percaya. Sehingga ia dapat dengan teguh, dengan kokoh, penuh keyakinan di dalam imannya itu, dia juga dapat kemudian menyatakan Injil itu, memberitakan Injil itu kepada orang lain, kepada keluarga. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, memang pada ayat yang ke-16 di situ disebutkan catatan ayatnya, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Sebenarnya secara hurufiah ini berbunyi sebab aku tidak malu terhadap Injil. Tidak malu terhadap Injil diterjemahkan dalam terjemahan baru kitab kita yang lama itu adalah keyakinan yang kokoh dalam Injil. Ini memang sangat terkait. Bapak Ibu, malu itu memang bisa mencakup soal perasaan, soal psikologi kita. Perasaan malu untuk mengungkapkan keyakinan kita kepada orang lain. Misalkan begitu. Malu mengungkapkan identitas iman kita ke publik, kepada orang lain. Apalagi kita ini orang yang hidup di dalam keadaan minoritas, di tengah-tengah mayoritas. Kita bisa malu untuk mengungkapkan itu. Tapi malu juga bisa karena kita beranggapan bahwa Injil atau keyakinan iman yang kita percayai ini rasanya tidak populer ya. Atau sedikit malah dianggap orang luar itu rada aneh gitu ya. Di telinga orang, bahkan dulu tuh di telinga orang-orang Yahudi berita Injil itu bisa menjadi sebuah batu sandungan. Dan bagi orang-orang Yunani, orang-orang non-Yahudi, berita Injil itu bisa menjadi sebagai kebodohan dari pandangan mereka. Di dalam 1 Korintus 1 ayat 23 sempat disampaikan oleh Paulus. Bagi orang Yahudi, mereka menganggap bagaimana mungkin Mesias Juru Selamat yang diharap-harapkan itu, yang datang itu untuk menyelamatkan Israel itu justru tidak mempunyai atau tidak mampu menyelamatkan dirinya sendiri dan mati. Itu sesuatu, bagi mereka itu sesuatu kebodohan, bagi mereka itu suatu kehinaan. Bagi orang non-Yahudi, mereka juga melihat dewa-dewa mereka itu dewa-dewa yang ciamik-ciamik, yang hebat-hebat gitu. Dewa-dewa yang dianggap luar biasa. Nah ini wong Kristen datang dengan dewanya dalam tanda petik yang menjadi manusia, justru mati di dalam kehinaan dan mati dalam kengerian di atas kayu salib. Ini suatu hal yang sangat hina, ini bodoh sekali kalau mempercayai keyakinan yang seperti ini. Maka itu hal yang gak bisa diterima. Malu untuk menyatakan keyakinan iman karena gak populer mungkin. Karena mungkin bisa dianggap aneh bagi orang luar sana. Dan malu itu juga muncul, Bapak Ibu sering kasih Tuhan, oleh karena berita Injil yang disampaikan itu pada saat itu bukan direspon dengan baik.
Berita Injil yang disampaikan itu bahkan akan mendapat respon yang sebaliknya. Banyak orang Kristen yang menyatakan Injil Tuhan itu di tengah-tengah kondisi status masyarakat mereka yang tidak menguntungkan bagi mereka. Bahkan mereka teraniaya karena mereka memberitakan Injil. Ada resiko-resiko yang besar yang mereka akan hadapi ketika mereka memberitakan Injil. Maka dalam bagian ini Paulus menegaskan dan memberikan kekuatan kepada orang-orang Kristen di Roma. Untuk memiliki keyakinan yang kokoh, tidak malu terhadap Injil yang dipercayai. Jadi keyakinan yang kokoh Paulus ini tidak berhenti hanya soal defensif, hanya soal bertahan, hanya soal pasif. Pokoknya aku percaya, sudah pokoknya mau menderita aku tetap percaya. Bukan hanya soal itu, tetapi juga adalah di dalam konteks, justru konteks melalui pelayanan ini, keyakinan yang kokoh ini membuat Paulus ingin menyatakan keinginannya datang ke Roma untuk memberitakan Injil ini. Justru mendorong dia untuk mau memberitakan Injil, membawa jiwa-jiwa supaya bisa mengenal keselamatan di dalam Kristus. Kalau kita lihat konteks perikop sebelumnya, itu kan keinginan yang kuat dari Paulus untuk datang. Dan aku ingin memberitakan Injil yang dianggap bodoh, yang hina ini dianggap oleh orang. Tapi ini menjadi keyakinan yang kokoh di dalam imanku, tidak malu untuk memberitakan Injil ini. Malah sebaliknya Paulus sedemikian Bapak Ibu. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, sebagai kaum kita ini orang yang beragama di Indonesia yang dianggap minoritas, kita ini kan dianggap minoritas orang Kristen. Untuk menjadi orang Kristen itu kalau tujuannya Bapak Ibu, kalau tujuannya, alasannya itu untuk kenyamanan dan alasannya itu untuk keuntungan kita, ketenangan kita, itu hal yang keliru, itu bukan alasan yang tepat. Di tengah-tengah kehidupan kita yang minoritas di negeri Indonesia itu bukan alasan yang mendukung. Apalagi dengan begitu banyak aturan mungkin kondisi sosial dan lain sebagainya untuk menyatakan iman kita, untuk memberitakan Injil. Wah itu bukan perkara yang mudah, itu tidak leluasa, itu bisa jadi perkara itu kalau kita nggak hati-hati di dalam menyampaikan iman kita di tengah-tengah lingkungan yang sedemikian Bapak Ibu saudara kasih Tuhan. Maka itu bisa menjadi penghambat bagi kita juga untuk bisa menjadi saksi Tuhan dan memberitakan Injil. Waktu orang itu percaya Bapak Ibu ya, waktu orang itu percaya menjadi Kristen, itu ada banyak hal kan yang melatar belakangi dulu. Mungkin kita juga dulu ini ya pernah kita alami, ada banyak hal yang melatar belakangi orang itu bisa jadi Kristen, beragama Kristen atau pergi ke gereja. Ada alasan-alasan, ada dasar-dasar yang bermacam-macam. Ada yang karena memang ya karena orang tuanya Kristen. Ya wes karena orang tuanya Kristen ya anaknya Kristen kan begitu ya. Ya ikut orang tuanya. Ada alasan-alasan dasar seperti itu. Ada yang karena ya soal pasangan hidup. Itu ya pasangan hidupnya Kristen ya ikut Kristen, ada yang begitu. Ada yang karena konco-koncoe kok lingkungannya Kristen, ya sudah kita jadi Kristen saja, kita ke gereja. Ada macam-macam, bahkan ada yang di dalam perkara-perkara spiritual yang mistis. Ada orang yang ditemui sosok seperti Yesus baju putih. Ada orang yang cerita ditemui sosok baju putih begitu ya. Kemudian dia jadi Kristen. Dia tanya sana sini, ini sosok seperti ini tuh. Oh ini tuh gambarannya seperti Yesus, ini rambutnya panjang, baju putih, terang gitu. Wah, aku ditemui Yesus sehingga jadi Kristen. Ada orang yang punya latar belakang seperti itu. Ada yang orang menjadi Kristen karena kalau aku doa kepada sana enggak dijawab, doa kepada sini sudah jawab, aku doa kepada yang orang disebut namanya Yesus. Ketika dia berdoa atas nama Yesus atau dalam nama Yesus, loh doanya kok ya terkabul. Wah, ya, akhirnya dia jadi Kristen. Ada orang yang punya latar belakang seperti itu. Ada orang yang punya latar belakang karena dia mendapatkan berkat-berkat khusus mungkin ya. Ada juga yang mendapatkan mujizat mungkin. Satu saat ada cerita dia dapat mujizat, dia dapat berkat, dia dapat penglihatan. Dan macam-macam latar belakang itu bisa dialami oleh orang sehingga dia mengambil keputusan untuk menjadi orang Kristen. Beragama Kristen. Saya pikir semua alasan dan dasar iman yang saya utarakan di atas itu memang akan terasa oke. Akan terasa aman-aman saja di dalam tingkatan tertentu. Baik-baik saja di dalam level tertentu.
Namun Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, itu akan segera hancur dalam tingkat pergumulan yang menggoncangkan sendi-sendi kehidupan yang pokok. Itu akan hancur. Kalau alasan dan dasarnya yang saya sebutkan di atas tadi. Sehingga tidak jarang orang meninggalkan kekristenan. Karena ia kecewa kepada orang tuanya yang Kristen. Yang tidak bisa memuaskan kehidupannya. Sehingga dia tinggalkan kekristenan. Tidak jarang orang meninggalkan kekristenan karena dia pasangan hidupnya yang mengecewakan. Tidak jarang orang meninggalkan kekristenan karena lingkungannya dia lihat penuh tekanan, berbeda, aku kok beda sendiri. Sehingga dia harus meninggalkan kekristenan. Tidak jarang orang kemudian meninggalkan kekristenan karena mungkin dia mendapat ramalan dari pihak yang lain. Ramalan-ramalan yang dirasa kok cocok ya, kok tepat ya. Wah rasanya ini lebih cocok tak ikuti. Ada orang yang begitu Bapak Ibu. Bahkan tidak jarang orang meninggalkan kekristenan karena dia terus mengalami penderitaan itu. Kok enggak selesai-selesai penderitaan ini. Terus mengalami kesulitan demi kesulitan. Datang sini berganti. Ini apa-apaan ini. Oh jadi orang Kristen kok seperti ini. Akhirnya dia menjadi kecewa dan dia lihat ini penderitaan tiada henti. Aku juga harus menghentikan jadi orang Kristen. Bisa jadi Bapak Ibu. Kecewa. Dan mungkin juga ada orang yang berhenti jadi orang Kristen karena dia mendapatkan kemudahan-kemudahan, tawaran-tawaran yang lebih menarik dari pihak yang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa hal itu mudah terjadi dan itu bisa terjadi? Karena apa? Karena Injil yang diyakini dulu itu adalah Injil yang rendah, Injil yang murah. Kita dulu menerima umpan Injil ini, menerima berita Injil yang murah ini dan kita juga akhirnya bisa mengajak orang itu dengan umpan Injil yang murah kepada mereka. Ayo nang gereja ae lho, akeh koncone daripada minggu nganggur, begitu. Ya wis ke gereja karena akeh koncone. Daripada minggu nganggur di rumah. Percaya sama ambek Tuhan Yesus, percaya sama Tuhan Yesus. Wis ta, pasti keluargamu kok diberkati, pasti usahamu lancar. Wah, kok dilalah percaya Yesus sekali dua kali ke gereja, gang daune kebuka gitu ya. Wah, usahanya lancar. Wah, ini ya memang kalau percaya Yesus itu diberkati dan usahanya lancar begitu ya. Bisa jadi loh Bapak Ibu. Cheap gospel seperti ini, Injil-Injil yang murahan seperti ini, disiarkan. Dadi Kristen lo kayak aku lo. Daripada kamu enggak jelas. Nang masjid enggak, nang gereja enggak, nang pura enggak, ini daripada enggak jelas ya. Kayak aku lo dadi wong Kristen. Supaya jelas. Apa menengku nek mati kowe enggak jelas ini sapa sing arep gitu ya. Rene enggak rono enggak terus piye gitu ya. Wis ta supaya jelas saya lah gitu. Ada orang akhirnya ya sudahlah daripada enggak jelas lebih baik ya jadi agama Kristen. Bisa jadi. Melok Gusti Yesus wae keluargamu akan lebih tenang, kok ora susah. Ada yang orang mungkin berangkat dari situasi seperti ini. Sampai suatu saat seseorang akan bisa kecewa karena harapan yang tidak terwujud. Sehingga dia tidak lagi ikut Yesus. Urusan keyakinan diri yang dia miliki saja masih bingung. Masih goyah, masih tidak utuh, tidak kokoh. Bagaimana mungkin dia bisa memberitakan Injil yang sejati kepada orang lain Bapak Ibu. Rasanya ya jauh panggang dari api lah. Kalau soal ini. Kecuali chief gospel yang diberitakan seperti di atas tadi. Bapak Ibu di sini Paulus. Walaupun dia berhadapan dengan situasi yang tidak menguntungkan. Keadaan yang bisa melemahkan dia untuk tidak memberitakan Injil penganiayaan. Tapi komitmen terhadap Injilnya begitu sangat kuat. Ia memiliki alasan yang sangat kuat. Yang kokoh di dalam Injil itu yang dia percayai. Injil itu adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan.
Dalam 1 Korintus 1 ayat 18 dikatakan, sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Untuk mereka yang akan binasa ya sudahlah, ya itu jadi enggak dianggap Injil itu adalah sebuah kebodohan. Ya betul memang. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, kita ini yang sungguh percaya kepada Injil itu, pemberitaan Injil itu adalah kekuatan Allah. 1 Tesalonika 1 ayat 4-5 mengatakan, dan kami tahu hai saudara-saudara yang kekasih, yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu, Allah telah memilih kamu, sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Enggak ada ragu-ragu, enggak ada abu-abu, enggak ada yang enggak jelas. Sudah terang jelas dan Paulus menunjukkan bahwa semua keselamatan, berita yang disampaikan Injil ini memang harus diterima dengan iman. Maka ayat 17 itu banyak dia bicara soal iman. Bahwa semua keselamatan itu diterima melalui iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Jadi bukan yang lain. Jadi orang benar akan hidup oleh iman, bukan yang lain. Maka apa? Maka Paulus punya kesadaran yang sangat tinggi. Dia adalah rasul yang diutus keluar dari Yehuda, dari Yerusalem. Untuk orang-orang non-Yahudi. Maka dari sini dia tahu karena iman itu tidak membedakan ras, tidak membedakan status sosial, tidak membedakan status kepunyaan, tidak membedakan apa-apa. Maka semua orang membutuhkan Injil. Maka ia menyatakan bahwa Injil dibutuhkan oleh semua orang berdosa. Tanpa terkecuali. Setiap orang yang menyebut dirinya manusia, dia membutuhkan Injil. Karena bukan manusia yang mengusahakan kebenaran itu. Karena Injil inilah kebenaran Allah. Yang membenarkan kita di dalam Kristus. Bukan tanpa iman. Harus dengan iman yang kita terima. Nah, di dalam konteks pelayanan Paulus ini, kebenaran inilah yang menggerakkan Paulus. Enggak bisa tidak. Untuk terus aku harus memberitakan Injil. Karena kalau enggak ada berita Injil, orang tidak akan diselamatkan. Aku harus memberitakan Injil sampai ia menganggap bahwa aku berhutang di ayat-ayat sebelumnya. Injil kepada orang-orang Yunani. Kepada orang-orang non-Yunani, aku berhutang Injil. Di dalam catatan yang paling ekstrim lagi dia mengatakan, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Ini Injil, pemberitaan Injil adalah perintah, celakalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Berdosalah aku kalau aku tidak memberitakan Injil. Keras sekali Paulus ini. Paulus memahami betapa penting panggilan ini bagi orang percaya untuk membawa jiwa atau memberitakan Injil menjadi saksi bagi keselamatan yang Tuhan sudah sediakan bagi orang percaya. Tuhan Yesus sendiri menyebutkan kepada kita, Bapak Ibu, kita ini siapa? Kita ini adalah saksinya. Engkau adalah rekan kerja Tuhan. Saksi Tuhan. Tuhan gak pakai malaikat ini, Tuhan mau pakai kita. Tuhan mau pakai manusia, orang-orang percaya yang sudah ditebus ini loh. Untuk bisa menjadi rekan kerja Tuhan. Betapa kita dijunjung tinggi oleh Tuhan. Tuhan sudah nggak pakai malaikat dulu. Tuhan pakai malaikat karena untuk memberitakan kelahiran tentang Yesus dan lain sebagainya. Sekarang Tuhan ingin pakai kita. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan? Sebelum kita bekerja bagi Allah. Maka di atas tadi kita diingatkan. Kita harus memiliki dahulu apa yang sudah Allah kerjakan bagi saya. Bagi kita. Orang Kristen itu telah memiliki bagian-bagian kekayaan yang tidak dimiliki oleh dunia ini. Yaitu berita Injil. Berita Injil. Saya percaya kita semua pengalaman jadi orang Kristen itu macam-macam. Kita sudah punya pengalaman sebagai orang Kristen sangat banyak. Tetapi dari seluruh pengalaman-pengalaman, entahkah pengalaman kita itu ditolong Tuhan, diberkati Tuhan, pengalaman kita dikuatkan Tuhan, pengalaman kita dihibur oleh Tuhan. Mungkin sangat banyak pengalaman dari antara kita, tetapi ada alasan inti. Hanya ada pengalaman inti
Yang kita harus tetap betul-betul mengerti mengapa kita sampai saat ini tetap menjadi seorang Kristen. Mengapa sampai saat ini kita tetap menjadi orang percaya. Apa itu? Injil Kristus yang menyelamatkan kita. Bukan karena fisik kita masih sehat, aku jadi orang Kristen. Bukan karena kehidupan kita itu masih lancar-lancar. Semua masih oke-oke, aku jadi orang Kristen. Bukan karena keinginan-keinginan kita ini terkabul. Bukan, lebih dasar dari itu adalah pengalaman bahwa kita diselamatkan oleh Yesus Kristus. Satu-satunya juru selamat. Tanpa dia kita akan binasa. Hanya pengalaman itu yang membuat kita tetap bisa berdiri saat itu mengatakan aku adalah orang percaya. Orang Kristen. Orang yang ikut Yesus Kristus. Bukan yang lain-lain. Mungkin sekali lagi. Saya pernah mengatakan, dulu saat menjadi seorang Kristen kita jalane mungkin saja karena kita ini diberkati Tuhan. Ya, enggak apa-apa, puji Tuhan. Mungkin dulu waktu menjadi orang Kristen kita itu karena diberikan kesehatan. Mungkin ada doa-doa yang diwujudkan Tuhan. Mungkin yang muda-muda kita jadi orang Kristen. Wah, karena aku lulus ujian diberkati Tuhan. Karena keinginanku terwujud. Karena Tuhan mengubahkan keluargaku. Karena Tuhan banyak hal yang bisa kita menjadi alasan dulu. Tetapi itu dulu. Hanya jalan pembuka saja. Hanya jalanan saja pembukanya. Tetapi sekarang harusnya sudah berbeda. Kita karena mengenal Injil yang sesungguhnya. Yaitu keselamatan jiwa di dalam Kristus yang satu-satunya. Tidak ada yang lain. Maka aku tetap berdiri menjadi orang percaya. Dan aku mau suarakan ini juga kepada orang lain. Untuk berdiri menjadi orang percaya. Keselamatan jiwa itu adalah pengalaman pribadi Bapak Ibu. Masing-masing kita punya pengalaman bersama dengan Tuhan yang menyelamatkan jiwa kita. Keyakinan yang kokoh yang Paulus katakan. Yang tidak digoncangkan dan digeser oleh apapun juga. Termasuk kesehatan kita habis, termasuk ekonomi kita, termasuk duka cita, termasuk pengkhianatan, termasuk sakit hati. Tidak menggoncangkan imanku. Karena keselamatan yang kokoh di dalam Kristus Yesus. Ini sebuah kesadaran bahwa jika Tuhan tidak selamatkan kita Bapak Ibu. Maka hidup kita nggak ada artinya apa-apa. Meskipun kita memperoleh segala sesuatu di dunia ini. Tapi tanpa Kristus kita binasa. Wah, ini sesuatu yang nggak bisa diterima oleh banyak orang di luar sana. Meskipun kita memiliki kedudukan yang tinggi. Meskipun kita memiliki keleluasaan untuk berbuat ini dan berbuat itu. Tapi tanpa Kristus itu tidak ada gunanya. Karena kita akan binasa. Jadi pengalaman keselamatan ini bukan katanya-katanya sekali lagi Bapak Ibu. Bukan katanya papaku, katanya mamaku, katanya pendetaku atau katanya. Bukan lagi kata-kata. Itu harus memang dirimu sendiri, aku sendiri. Bukan katanya siapapun, tapi yang kita alami pribadi. Bahwa aku sadar sangat memerlukan Tuhan Yesus satu-satunya yang dapat menyelamatkan jiwaku. Kecuali itu hidupku adalah binasa. Jadi orang yang sudah betul-betul percaya kepada Tuhan Yesus. Itu betul-betul punya keyakinan yang kokoh. Dan memiliki kepastian terhadap keselamatan dirinya sendiri itu. Itu pun Alkitab mengatakan kepada kita. Roma 8 ayat 16 mengatakan roh itu bersaksi bersama-sama dengan roh kita. Bahwa kita adalah anak-anak Allah. Kita dikasih tahu roh bersaksi bahwa kita adalah anak Allah. 1 Yohanes 5 ayat 13 mengatakan. Semua itu kutuliskan kepada kamu supaya kamu yang percaya kepada nama anak Allah. Tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Supaya kamu tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Clear, ini jelas sekali. Orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus, dia tahu bahwa dirinya itu diselamatkan. Dan memiliki hidup yang kekal. Ini bukan keyakinan yang hanya ditandai oleh perasaan-perasaan melankolis yang mantap begitu. Bukan hanya itu, bukan soal kekuatan aku harus pegang janji Tuhan ini. Aku harus punya pengetahuan yang mampu memahami kerumitan konsep keselamatan Allah itu seperti. Bukan itu. Tetapi karena apa? Kita bersandar melalui iman
kepada Allah yang membenarkan diri kita di dalam Kristus Yesus. Tidak ada yang lain. Lalu apa maksudnya dari semua ini Kak Tanto? Keyakinan iman ini penting karena apa? Karena tanpa keyakinan ini kita tidak akan bisa memberitakan Injil. Atau kalaupun kita mau memberitakan Injil, kita tidak bisa memberitakannya dengan yakin. Ya, kalau kita di antara kita masih belum yakin, jauh panggang dari api Bapak Ibu kita mau memberitakan Injil yang benar. Bayangkan kalau ada orang Kristen yang tidak yakin dengan keselamatannya sendiri Bapak Ibu ya. Menginjili orang gitu ya, belum percaya gitu ya. Menceritakan bagaimana Tuhan mengasihi dia, menyelamatkan dia, cerita sama orang gitu ya. Kemudian mendorong orang itu untuk percaya. Kemudian orang itu tanya balik, apakah kamu dewe apa yakin nek kamu kok mati mlebu surga misalnya. Terus dia pikir, iya ya aku dewe belum yakin. Wah bubar Bapak Ibu, penginjilannya bubar gitu ya. Ini Dr. Novian ini kita bersyukur punya Dr. Novian yang seringkali info-info di rumah sakit karena mengerikan ya Dok ya, mendekati itu ya. Ini seringkali Dr. Novian juga nginjili gitu ya. Nah, kalau kita sendiri nggak yakin tuh nggak mungkin kita akan bisa memberitakan Injil Bapak Ibu. Tapi di sini ada enggak yang belum yakin ya? Wah puji Tuhan, semuanya sudah yakin. Memang akan ada banyak hal yang akan menggoncangkan keyakinan kita Bapak Ibu. Tentang keselamatan ini. Tapi percayalah, orang yang sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dan yakin tentang keselamatan itu, dia akan digerakkan untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Waktu dia digerakkan untuk memberitakan Injil kepada orang lain, dia pasti persiapan, dia pasti akan memperlengkapi dirinya. Dia pasti akan semakin merenungkan firman, membaca firman, menyelidikinya untuk semakin membuat dia bertumbuh, mengokohkan keyakinan imannya itu sehingga dia bisa suatu saat kalau ada memberitakan Injil kepada orang lain, orang bertanya dia akan bisa menjelaskan lebih baik lagi. Dia pasti begitu Bapak Ibu. Jadi orang percaya sungguh, terus merenungkan firman, menyelidiki firman, dengan memberitakan Injil. Ini satu paket Bapak Ibu. Kalau enggak, saya enggak tahu Injil apa yang sedang dia percayai, kan begitu. Semakin orang Kristen memiliki keyakinan keselamatan yang benar, maka dia akan makin rindu memberitakan Injil. Semakin dia rindu memberitakan Injil, maka dia akan semakin menyelidiki kitab suci supaya dia bisa menyatakan kebenaran-kebenaran Injil itu. Itu nggak bisa dicolong ibaratnya begitu. Petrus sendiri waktu dia di hadapan mahkamah, dia diminta untuk stop kamu beritakan Injil. Dia nggak mau. Dia nggak mau. Di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-13 diceritakan itu. Bahkan dia mengeluarkan satu kalimat yang sangat penting sekali. Di dalam pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun yang selain di dalam dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Wah, dia keluarkan kalimat ini Bapak Ibu. Ini musuhan ini akhirnya sama banyak orang pada saat itu. Kebenaran ini yang kita baca ini, kita baca dengan semangat apa Bapak Ibu? Seringkali kita baca, puji Tuhan aku sudah punya Injil. Aku sudah diselamatkan, puji Tuhan. Seringkali kita baca dengan semangat itu. Tapi Petrus enggak. Justru karena dia mengerti ini, maka dia tidak bisa berhenti untuk memberitakan Injil kepada orang lain. Karena di luar Kristus semua akan binasa. Kecuali kita enggak punya konsep ini. Kebenaran ini membutuhkan langkah dan tindakan kita Bapak Ibu. Apakah kita juga tega melihat seorang yang kita kasih itu sedang berjalan tanpa Yesus ke dalam kebinasaan. Kan akhirnya ke sana. Dorongan untuk memberitakan Injil itu membuat orang Kristen akan terus dia belajar. Dan dia akan rindu untuk mengasihi orang-orang yang akan binasa ini. Lihat dampaknya kan, orang yang memberitakan Injil itu dia akan terus belajar. Dr. Novian ini ngelontok ya Dok ya. Karena sudah belajar, sudah simulasi dan lain sebagainya. Lihat dampaknya, orang yang memberitakan Injil pasti dia belajar. Sebetulnya Bapak Ibu sering kasih Tuhan tuh enggak minta
yang abot sebetulnya. Tuhan tuh nggak minta kita itu mati di atas kayu salib atau minta kita maksa orang, enggak. Tuhan tuh minta kita punya kepedulian untuk gandeng siapa orang yang kita kasihi, siapa orang yang memungkinkan untuk dibawa kepada Tuhan. Untuk beribadah di gereja itu, kalaupun kita nggak bisa menjelaskan banyak, kita masih tetap punya ruang hati untuk mengajak, ayo ke gereja. Mungkin nanti bisa dijelaskan sama Johanto Yudi misalkan begitu. Itu adalah semangat yang harus terus dipelihara sebetulnya. Di dalam diri kita orang yang sudah mengalami keselamatan yang sungguh di dalam Tuhan. Ini bagian kecil sebetulnya yang Tuhan inginkan. Yang bisa juga kita abaikan dan kita nggak peduli tentang hal ini. Kalau kita nggak peduli tentang hal ini, kira-kira apa pikiran Tuhan atas kehidupan kita Bapak Ibu? Saya percayalah kita sebagai orang tua itu demi kebahagiaan anak-anak kita akan upayakan sebaik mungkin. Memberikan yang terbaik untuk anak-anak kita. Kita sebagai rekan, sebagai anak, sebagai siapapun. Demi kebahagiaan, demi kesejahteraan, demi kemenangan. Segala hal yang baik bagi orang tua kita, mungkin bagi suami kita, bagi istri kita, bagi anak kita, bagi sahabat kita. Kita mau memberikan hal yang baik untuk mereka. Namun lebih besar dari semua itu adalah demi keselamatan jiwa mereka. Maukah kita memberitakan Injil, mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan Yesus. Ini ada seorang tokoh Amerika, ini termasuk salah satu pendiri Amerika namanya Patrick Henry ya. Seorang pejuang kebebasan dan dia menjabat waktu itu di pemerintahannya, di pemerintahan di bidang kesejahteraan. Itu dia memberikan simbol semboyan yang sangat terkenal tahun 1775. Berarti udah lama sekali sebelum Indonesia ada sebelum Indonesia ada semboyan ini. Give me liberty or give me death. Ya kalau diterjemahkan ke kita, perjuangan kita merdeka atau mati, itulah istilahnya gitu. Merdeka atau mati begitu. Dan dia adalah seorang yang setia melayani Tuhan juga di gereja. Dan dia menuliskan di sebuah gereja di Virginia mengatakan demikian. Alkitab adalah buku yang paling bernilai dari semua buku yang pernah ditulis manusia. Sekarang aku telah memberikan semua milikku kepada keluargaku. Ini kata Patrick Henry. Ada satu hal lagi yang aku berharap bisa memberikannya kepada mereka. Dan itu adalah iman Kristen, keyakinan Kristen. Jika mereka mempunyai ini, dan aku tidak memberikan mereka 1 sen pun, mereka adalah orang kaya. Tetapi jika mereka tidak mempunyai ini, dan aku memberikan seluruh dunia kepada mereka, mereka adalah orang miskin. Waduh, perkataan ini sepertinya naif Bapak Ibu. Tapi ya itu. Waktu adik saya menikah, dia nggak ngomong saya. Karena menikahnya beda agama. Dan dia mengikuti agama yang lain. Saya dengar kabar itu justru dari teman yang lain. Bahkan orang tua saya juga nggak dikasih tahu. Saya dengar kabar itu, saya seperti menderita, saya menangis sejadi-jadinya. Waktu itu. Saya begitu marah. Dan saya kemudian lapor sama orang tua saya. Saya kasih tahu. Orang tua saya mungkin karena orang yang sudah punya sudah makan asam dan garam banyak ya. Saya mungkin masih sedikit, masih nyicipi aja. Dia hanya mengatakan, di dunia ini kalau dia memang tidak percaya Yesus, di dunia ini dia anakku. Tapi dia tidak menjadi bagian kekekalan bersama ibu. Sudah. Disitulah saya juga harus belajar untuk sabar. Puji Tuhan. Sekarang dia jadi penatua GKT Rogo Jambi. Itu kasih karunia Tuhan. Luar biasa. Saya tidak tahu berapa banyak keluarga kita yang masih tersisa dan mungkin tertinggal dengan berita Injil ini.
Adakah kita mewariskan kekayaan terbesar itu kepada mereka? Kita semua, tidak semua dari antara kita tuh bisa mewariskan harta. Yang bisa mewariskan harta, puji Tuhan, berkat Tuhan. Tapi jauh lebih yang Tuhan inginkan adalah warisan keselamatan jiwa ini, berita Injil ini kepada orang-orang yang kita kasihi. Kiranya Tuhan menolong kita. Tuhan menggerakkan kita untuk terus menjadi alatnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.